Dani Pedrosa, sosok yang sangat dihormati di MotoGP ini, legenda hidup dan seorang profesor, mengomentari bahwa di tahun-tahun depan kemungkinan saja roda benar-benar berputar. Bahwa Ducati bisa saja telah berada di ujung kejayaan dan akan digantikan oleh pabrikan lain tak terkecuali Honda dan Yamaha. Dan hal ini menjadi hal yang masuk akal mengingat bagaimana Yamaha mendominasi di zaman Bridgestone. Dan ada info nih bahwa bahkan hingga saat ini pun hanya Pecco lah yang bisa mengalahkan Marc Marquez. Karena hanya mereka yang memiliki kekuatan setara. Masa sih? Fans Marc Marquez pasti nggak terima tuh. Jagoannya disetarakan dengan Pecco. Dan juga ada dari Vinales yang akan menjadi Vinales versi Suzuki nih di KTM. Bisakah? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Ketika Dani Pedrosa berbicara, seluruh pedok mendengarkan. Mantan juara dunia 3 kali dan kini pembalap uji utama KTM itu bukan hanya sosok berpengalaman. Dia adalah saksi hidup dari 2 revolusi ban terbesar dalam sejarah MotoGP. Peralihan dari Bridgestone ke Michelin pada 2016 dan sebelumnya dari Michelin ke Bridgestone di 2008. Karena itu, ketika Pedrosa mengatakan bahwa perubahan terbesar MotoGP 2027 bukan pada mesin, melainkan pada ban, seluruh dunia balap patut memperhatikan. Mulai 2027, Pirelli akan menjadi pemasok tunggal ban MotoGP, menggantikan Michelin yang sudah mendominasi selama 1 dekade terakhir. Bagi sebagian orang, itu sekedar perubahan pemasok. Namun bagi mereka yang mengenal dinamika teknis di pedok, ban bukan hanya bagian dari motor. Ban adalah fondasi seluruh konsep desain sepeda motor modern. Kekakuan sasis, titik berat, gaya pengereman, hingga karakter mesin semuanya akan menyesuaikan pada perilaku ban. Seperti yang dikatakan Pedrosa, segalanya bisa berubah. Dari gaya berkendara, agresivitas masuk tikungan, hingga cara pembalap membuka gas. Dengan kata lain, mereka yang paling cepat memahami karakter ban baru akan langsung melesat ke depan. Mereka yang lamban beradaptasi akan terpuruk jauh. Bahkan jika saat ini, mereka adalah raksasa teknologi seperti Ducati. Pedrosa memastikan proyek KTM 2027 berjalan sesuai rencana. Mesin baru mereka telah diuji di dynometer tanpa kendala berarti. Namun sebagus apapun performa mesin Austria itu, segalanya tetap bergantung pada satu hal, yaitu ban Pirelli. Pedrosa sendiri telah melakukan uji coba awal di Misano dengan ban baru tersebut. Dia menolak membocorkan detailnya. Saya tidak diizinkan, itu sudah tercantum dalam kontrak. Tapi, justru dari keheningan itulah muncul tanda tanya besar. Apakah Pirelli benar-benar membawa revolusi yang bisa mengubah seluruh hierarki MotoGP? Kita tidak perlu jauh mencari contoh. Saat Bridgestone menggantikan Michelin di akhir dekade 2000-an, Yamaha dan terutama Valentino Rossi menjadi penguasa lintasan. Ban Jepang itu dikenal sangat cocok untuk gaya corner speed Yamaha M1, presisi, lembut, dan cepat di tikungan panjang. Namun sebaliknya, era Michelin yang dimulai pada 2016 melahirkan Ducati sebagai raja baru. Ban depan Michelin lebih lembut dan sensitif terhadap tekanan yang memungkinkan mesin Desmos edisi dengan power besar, pengereman keras, tampil dominan. Yamaha yang dulu anggun di tikungan justru terjebak dalam kesulitan besar selama hampir 1 dekade. Kini, dengan Pirelli di garis depan, sejarah bisa berulang. Jika karakter ban Italia ini lebih mirip Bridgestone, kaku, stabil, dan membutuhkan gaya mengalir, maka bukan mustahil Yamaha dan bahkan Honda kembali ke puncak. Sebaliknya, jika kompon Pirelli lebih lentur dan eksplosif seperti Superbike, maka KTM dan Ducati bisa mempertahankan keunggulan mereka. Semua tergantung pada bagaimana para insinyur memahami bahasa karet dari Pirelli. Selain faktor ban, regulasi 2027 juga akan menandai lahirnya MotoGP yang lebih manusiawi. Aerodinamika yang dipangkas besar-besaran, perangkat ketinggian yang dilarang, dan kontrol elektronik yang dibatasi. Motor akan lebih liar, lebih fisik, dan menuntut lebih banyak sentuhan alami dari sang pembalap. Start balapan sekarang terlalu mudah diprediksi, ujar Pedrosa. Dengan aturan baru ini, semua akan kembali ke tangan pembalap. Inilah inti semangat MotoGP yang dulu hilang, di mana keberanian, adaptasi, dan intuisi manusia mengalahkan dominasi algoritma.
KTM boleh percaya diri, Ducati tentu tidak akan tinggal diam, tapi realitasnya semuanya bisa berubah seketika begitu Pirelli mulai bekerja. Ban baru berarti motor baru, dan motor baru berarti hierarki baru. Mereka yang lebih dulu memahami Pirelli akan menulis bab pertama MotoGP di era baru ini. Apakah itu Ducati yang cerdas, KTM yang lapar kemenangan, atau justru Yamaha dan Honda yang menemukan kembali sentuhan lamanya? Masih jadi misteri. Namun satu hal yang pasti, sebagaimana Pedrosa mengingatkan, mereka yang memahami ban akan memenangkan balapan. Yang lain mengejar waktu, dan di MotoGP, waktu yang hilang tidak akan pernah bisa dipulihkan. Berita kedua, menjelang era baru MotoGP 2027, percakapan di pedok mulai dipenuhi dengan spekulasi besar. Regulasi akan berubah, aerodinamika akan dipangkas, dan aturan baru akan segera dijalankan. Namun di tengah segala perdebatan tentang teknologi dan regulasi, muncul satu kesimpulan sederhana yang diucapkan oleh Luca Marini dengan ketenangan khasnya. Hanya ada dua pembalap yang benar-benar berada di level lain, yaitu Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Marini, yang kini menjadi bagian penting dari kebangkitan Honda, melihat masa depan MotoGP dengan jernih. Dia tidak terbawa euforia. Sepeda motor akan tetap ekstrim seperti sebelumnya. Saya rasa perubahan regulasi akan minimal, dan ban akan menjadi inovasi terbesar. Bagi Marini, bukan aturan yang akan menguncang hierarki, melainkan bagaimana pabrikan memahami karakter ban baru dari Pirelli. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Dani Pedrosa. Ban bukan sekedar komponen, dia menyentuh arah evolusi motor. Namun, terlepas dari semua faktor teknis itu, di lintasan saat ini ada satu realitas yang tak bisa diabaikan. Marc Marquez sangat kuat dan memiliki motor terbaik. Jadi sudah cukup jelas siapa yang akan menang, kata Marini tanpa ragu. Ucapan itu menggema di pedok karena menggambarkan sesuatu yang sudah lama dirasakan oleh semua orang. Marquez telah kembali menjadi dirinya yang dulu, cepat, liar, dan tak tertebak. Setelah bertahun-tahun menderita karena cedera dan keterbatasan motor, kini dia memegang kuda besi dan akhirnya mampu menyalurkan naluri sepenuhnya. Meski begitu, Marini tidak menutup mata terhadap satu-satunya lawan yang bisa menandingi legenda Spanyol itu, yaitu Pecco Bagnaia. Dalam pandangannya, Pecco adalah satu-satunya pembalap yang bisa bertarung sejajar dengan Marc Marquez. Saya rasa Pecco akan memiliki kesempatan besar untuk menebus kesalahannya. Akan sangat fantastis melihatnya bertarung lagi, karena saat ini dia satu-satunya yang setara dengan Marc Marquez, ucap Marini. Pecco dengan gaya presisi dan kestabilan khasnya adalah kebalikan sempurna dari Marc Marquez. Jika Marc Marquez menaklukkan tikungan dengan agresi dan insting, Pecco menaklukkan dengan kalkulasi dan kontrol. Dia tidak pernah meledak-ledak, tapi seperti batu karang yang sabar menunggu ombak datang, sebelum menghancurkannya di saat yang tepat. Pertarungan keduanya menjadi semacam cerminan dua filosofi berbeda dalam dunia balap MotoGP modern. Marquez dengan seni improvisasi, Pecco adalah sains sempurnaan. Marquez bermain dengan batas, Pecco mengendalikan batas itu. Yang satu menari di atas resiko, yang lain mematikan dengan disiplin. Namun di atas lintasan, dua gaya ini bertemu dalam satu bahasa yang sama, yaitu kecepatan mutlak. Setiap kali mereka berada di grid yang sama, penonton tahu bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu di tikungan pertama. Sementara itu, Marini tetap fokus pada misinya sendiri, membawa Honda kembali ke barisan depan. Dia menolak pesimisme dan memilih membangun dari dasar. Masuknya Honda ke grup C dalam sistem konsesi musim depan memberinya ruang bernapas. Dia menjelaskan bahwa motor Honda kini memiliki karakter unik dan membantunya menghindari kecelakaan. Kami punya kepekaan yang sangat baik terhadap ban depan. Dalam banyak situasi, kami bisa memulihkan keadaan hanya dengan siku atau lutut. Sebuah kemampuan yang tampak sederhana, tapi dalam MotoGP, di mana batas podium dan gravel hanya sebatas garis putih. Itu adalah kemampuan yang menyelamatkan karir. Marini juga menyinggung hal yang jarang disentuh pembalap lain, bagaimana MotoGP harus memasarkan dirinya lebih baik. Dia menyadari bahwa olahraga ini punya drama luar biasa di lintasan, tapi masih belum mencerminkan kisahnya dengan maksimal. Saya ingin melihat peningkatan kualitas acara dan cara kami berinteraksi kepada publik. Ini bukan sekedar tanggung jawab Dorna, tapi juga jaringan televisi. Pernyataan ini menunjukkan kesadaran bahwa MotoGP bukan hanya soal kecepatan, tapi juga tentang emosi, kisah yang menghubungkan pembalap dan penonton. Berita ketiga, tahun 2006 akan menjadi titik ledak bagi Maverick Vinales. Setelah bertahun-tahun hidup di antara pujian dan frustasi, bakat dan inkonsistensi, pembalap asal Catalan itu kini berada di ambang kebangkitan paling besar dalam karirnya. Satu dekade sejak dia pertama kali mencicipi panggung puncak MotoGP, Vinales datang dengan amunisi baru. Pengalaman yang matang, mentalitas yang berubah total, dan kolaborasi yang berpotensi mengguncang dunia balap bersama Jorge Lorenzo sebagai manajer pribadinya. Selama ini, MotoGP mengenal Vinales sebagai pembalap yang cepat dan terkadang tercepat di lintasan, tapi sulit mempertahankan irama itu sepanjang musim.
dia juga membutuhkan kecepatan mentahnya di 3 pabrikan berbeda, Suzuki, Yamaha, dan Aprilia, sesuatu yang tak banyak bisa dilakukan oleh pembalap lain. Namun konsistensi, sesuatu yang memisahkan juara sejati dengan sekedar pemenang balapan, selalu menjadi hantu yang membayangi. Kini, ketika dia bersiap memulai era baru bersama KTM, setelah cedera yang memutus momentum musim 2025, Vinales tampak berbeda, lebih tenang, lebih sabar, dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Kedatangan Jorge Lorenzo di sisi pit menjadi sinyal kuat bahwa ini bukan sekedar musim biasa. Dua karakter dengan latar belakang serupa, sama-sama perfeksionis, sama-sama sensitif terhadap detail, akan menjadi kombinasi yang menarik. Lorenzo dengan pengalaman 5 gelar juara dunianya dan reputasinya sebagai pembalap yang memecah batasan teknis, memahami tekanan di level tertinggi lebih baik dari siapapun. Ayahnya, Chico Lorenzo, bahkan ikut menegaskan bahwa ini bukan sekedar kerjasama profesional, melainkan proyek untuk memoles berlian secara mental. Anda butuh pengalaman menghadapi tekanan dari juara dunia 5 kali seperti Jorge. Ada keyakinan mendalam di balik kalimat itu. Seolah keluarga Lorenzo tahu bahwa di balik karakter halus Maverick Vinales tersembunyi potensi yang belum sepenuhnya dilepaskan. Vinales sendiri tampak bertransformasi secara total. Dalam sesi latihan yang dibagikan di kanal YouTube-nya bersama pembalap Miguel Bernal, dia berbicara dengan nada baru, bukan lagi tentang kecepatan puncak, tapi tentang ritme, kesabaran, dan kesinambungan. Konsistensi adalah tujuan utama saya. Kalimat sederhana itu terdengar seperti janji yang telah lama ditunda. Dia kini memfokuskan diri pada hal-hal kecil dan selama ini menjadi titik lemah. Pengereman, masuk tikungan, manajemen ban, dan kestabilan dalam balapan panjang. Semua detail itu digarap dengan tekad dan hampir obsesif. Seolah dia tahu bahwa 1 detik bukan lagi batas, melainkan setiap 1/10 detik yang bisa menentukan masa depan. Di luar lintasan, Vinales juga tampak lebih damai. Sejak menjadi ayah 2021, dia sempat mengaku kesulitan membagi waktu antara kehidupan pribadi dan karir. Kini, ketika anak-anaknya tumbuh dan kehidupan lebih stabil, fokusnya kembali bulat ke lintasan. Sekarang putri-putri saya sudah lebih besar. Saya siap fokus sepenuhnya pada karir saya, katanya dengan jujur. Kalimat itu terasa seperti pengakuan sekaligus pengampunan terhadap masa lalu. Semua gejolak emosi, perpindahan dari Yamaha ke Aprilia, pasang surut performa, semuanya kini menjadi bahan bakar bagi babak baru. Dan babak itu akan dimulai bersama KTM, tim yang dikenal berani mengambil resiko dan tak takut membangun motor dengan karakter yang ekstrim. Bagi Vinales, ini bukan rumah yang selama ini dia cari, tempat di mana kecepatan mentah bisa diimbangi oleh kebebasan eksplorasi. Ini bukan lagi pembalap muda yang menunggu arahan, tapi seorang veteran yang tahu apa yang harus dibutuhkan untuk menang. Dan dukungan teknis KTM yang selalu meningkat dan panduan mental dari Lorenzo, Maverick tampak siap menghubungkan dua dunia yang dulu sering bertolak belakang dalam dirinya, yaitu naluri dan disiplin. Musim 2026 belum dimulai, tapi atmosfer di pedok sudah bergetar dengan tanda-tanda kebangkitan. Vinales tampak ringan namun fokus. Senyumnya bukan lagi topeng kelelahan, tapi keikhlasan dan keyakinan. Dunia MotoGP tahu, ketika Vinales berada di kondisi terbaiknya, tidak ada yang bisa menandingi gaya mengalirnya di tikungan cepat, keanggunan agresinya, dan kecepatan murninya di lap-lap pembuka. Kini, dengan stabilitas yang baru dan otoritas seorang manajer yang tahu bagaimana menyalakan api itu tanpa membakarnya habis, dunia mungkin akan menyaksikan sesuatu yang sudah lama ditunggu, yaitu Maverick Vinales yang menggila dan tak bisa dikejar. Menurut teman-teman nih, bisa nggak Vinales kembali bangkit seperti zaman moncernya di Suzuki, Yamaha, atau Aprilia? Komen di bawah.